Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya para mahasiswa? Semoga kalian tetap sehat dan bisa beraktivitas dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat ya. Baik, kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan pada pertemuan kelima ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Ya. Nah, ada baiknya untuk mengawali kuliah kita ini kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik para mahasiswa PAI semester 6 yang sangat saya cintai ya. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu PLS, definisinya, ruang lingkupnya, dan tujuan mengapa PLS itu harus ada di Indonesia. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas jenis-jenis pendidikan luar sekolah. Jadi, apa saja sih yang ada di PLS ini? Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 73 tahun 1991 pasal 3 bab 3 ya. Itu di sana disebutkan tentang jenis-jenis pendidikan luar biasa. Nah, jenis pendidikan luar sekolah itu terdiri dari atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan pendidikan kejuruan. Itulah jenis-jenis pendidikan yang ada di PLS atau pendidikan luar sekolah ya. Jadi saya ulang lagi, jenis-jenis pendidikan luar sekolah itu terdiri atas pertama pendidikan umum, yang kedua pendidikan keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan, dan yang terakhir pendidikan kejuruan. Nah, mari kita uraikan satu persatu jenis pendidikan luar sekolah ini ya. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan dan peningkatan keterampilan dan sikap warga dalam bidang tertentu. Jadi ini sifatnya umum ya, hanya seseorang atau warga itu ingin mengembangkan potensinya, pengetahuannya ataupun keterampilannya, ini diwadahi pada pendidikan umum ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Jadi pendidikan agama ini misalnya seseorang ingin memperdalam tentang membaca Al-Quran ya, memperdalam tentang taksin ya, taksin sholat misalnya, untuk memperbaiki gerakan-gerakan sholat ya, doa-doa ya. Kemudian apa saja yang berhubungan dengan keagamaan itu, maka ya ini akan diwadahi di jenis pendidikan ini ya. Mungkin bisa saja ini melalui majelis taklim misalnya ya, itu
jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga yaitu pendidikan jabatan kerja ya. Pendidikan jabatan kerja ini merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap warga belajar untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tertentu pada satuan kerja yang bersangkutan. Jadi misalnya seseorang yang akan melamar dan diterima di sebuah perusahaan, sebelum dia bekerja itu semacam ada diklat gitu ya, yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Misalnya kalau dia jadi sekretaris ya ada pendidikan pelatihan kesekretariatan, ada juga tentang misalnya marketing ya kan, kemudian pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi sebelum dia bekerja dia dilatih dulu ya, dilatih dulu supaya dia begitu masuk dunia kerja sudah siap ya. Ini semacam magang ya. Jadi sebuah perusahaan semacam magang sebelum dia bekerja sesungguhnya ya. Itu pendidikan jabatan ya. Jenis pendidikan luar biasa yang lainnya adalah pendidikan kedinasan. Nah, pendidikan kedinasan ini merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan ya untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Jadi ini sebelum dia dinas atau menjadi pegawai tetap begitu, itu semacam ada pendidikan kedinasan. Atau seseorang yang sudah jadi pegawai pemerintah atau non pemerintah, dia mau naik pangkat misalnya atau menduduki jabatan tertentu, itu maka dia diklat namanya di pendidikan kedinasan ya kan. Itu tentang pendidikan kedinasan. Selanjutnya jenis PLS yang lainnya adalah pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan kejuruan ini merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu ya. Jadi misalnya ini seperti BLK ya, Balai Latihan Kerja ya. Jadi orang ini dipersiapkan untuk bekerja di pekerjaan tertentu, semacam kejuruan begitu ya. Itu maka dilatih di pendidikan kejuruan ini ya. Misal ada warga negara Indonesia yang mau bekerja di luar negeri misalnya. Di luar negeri itu dia akan bekerja di misalnya di bidang kesehatan misalnya, perawat, dokter ya. Karena di luar negeri maka dia harus dididik tertentu termasuk bahasa-bahasa tertentu ya. Jadi sebelum dia bekerja maka dia akan dilatih di bidang ini ya kan. Itu namanya pendidikan kejuruan ya. Nah, inilah kira-kira jenis-jenis pendidikan yang ada di PLS ya kan. Nah, ternyata banyak sekali ya, banyak sekali jenis-jenis PLS ini ya. Tidak hanya orang yang belum bekerja ya di pendidikan PLS ini, tetapi orang yang sudah bekerja berdinas ya, tapi untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan jabatannya perlu ada semacam pendidikan ya, pendidikan misalnya tadi disebut pendidikan kedinasan, pendidikan jabatan kerja dan lain sebagainya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis pendidikan luar sekolah ini ya. Nah, berarti bisa disimpulkan ternyata banyak sekali ya ladang ya, ladang pendidikan itu sebenarnya. Jadi mencakup semua kehidupan ya.
mencakup semua kehidupan, itu ada lembaganya. Ya, di samping lembaga yang formal yang sudah ada itu, maka lembaga non formal atau PLS ini justru lebih luas jangkauannya ya. Itulah yang mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memperdalam tentang jenis-jenis ini dan suatu saat menjadi pengelolanya atau penyelenggaranya ya. Demikian ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.